Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Maharani. Di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dan pemikiran salah satu tokoh filsafat yang bernama Ibnu Maskawi. Nah, dalam pembahasan ini akan membahas tentang siapa dan bagaimana sosok Ibnu Maskawi dan bagaimana pemikirannya tentang filsafat jiwa dan bagaimana pemikirannya tentang filsafat akhlak. Biografi Ibnu Maskawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Yakub, dan Ibnu Maskawi. Disebut juga Ali Al-Qasim. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah sampai 932 Masehi. Ibnu Maskawi belajar sejarah terutama Tarikh Al-Tabrani kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi pada tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi. Ia juga mengkaji ilmu kimia bersama Abu Thayyib Al-Razi. Iqbal mengatakan bahwa Ibnu Maskawi adalah seorang pemikir teistis, moralis, dan sejarawan Persia paling terkenal. Ibnu Maskawi hidup di zaman dinasti Buwayhi. Kemudian beliau meninggalkan Rai, menuju ke Baghdad dan mengabdi pada Pangeran Buwayhi. Ketika kembali ke Rai, ia dipercaya menjaga perpustakaan besar yang menyimpan banyak rahasia sehingga beliau digelar dengan Al-Qazin. Pada dasarnya, Ibnu Maskawi adalah seorang ahli sejarah dan moralis. Ia juga seorang penyair. Kesederhanaan dan ketegarannya dalam menundukkan diri dan kebajikan dalam mengatur dorongan-dorongan yang tidak rasional merupakan asas petunjuk moral kepribadiannya. Dia menjelaskan tentang perubahan moral dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq yang menunjukkan bahwa ia melaksanakan dengan baik apa yang ditulisnya tentang etika. Akhirnya, beliau wafat di Isfahan pada tanggal 9 Safar 420 Hijriah atau pada tanggal 16 Februari 1030 Masehi. Dan kemudian masuk kepada pemikiran filsafat Ibnu Maskawi tentang filsafat jiwa. Definisi jiwa menurut Ibnu Maskawi adalah sebuah inti yang sangat halus dan jauhar, rohani yang kekal, tidak hancur dengan sebab hancurnya kematian jasmani. Ia tidak dapat dirasakan oleh salah satu indera manusia dan hanya mengetahui dirinya sendiri. Jiwa merupakan sesuatu yang mempunyai perbuatan yang berbeda dengan karakteristik perbuatan tubuh, sehingga dalam satu dan lain hal jiwa dapat berada sama-sama dengan tubuh. Oleh karena itu, jiwa berbeda dengan tubuh dalam hal sifat dan bentuk jiwa, tidak bisa berganti atau tidak pula berubah. Setiap benda memiliki bentuk dan form tertentu, namun jiwa tidak mungkin bisa menerima bentuk lain selain bentuknya yang pertama, kecuali benda tadi betul-betul telah terpisah dengan bentuknya yang pertama. Contohnya, bila lilin mencair dalam wadah tertentu, maka lilin tersebut tidak akan mengambil bentuk lain selain wadah tersebut, tetap dalam bentuknya secara penuh sempurna. Hal ini berarti bahwa manusia selalu mengalami perubahan dan peningkatan pengalaman jika ia terus berlatih lalu menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan. Jiwa memiliki substansi yang lebih mulia dan lebih tinggi dibanding substansi benda-benda yang lainnya. Selain daripada itu, meskipun jiwa mempunyai prinsip lain serta tingkah laku yang lain pula, yang sama sekali bukan dari indera. Indera hanya mengetahui objek yang dapat diindera, tetapi jiwa
mampu mengetahui hal-hal yang berbeda dengan hal-hal yang dapat diindra tanpa bantuan bagian apapun dari tubuh. Jika jiwa memutuskan bahwa indera itu benar atau salah, maka sesungguhnya penilaian itu tidak diperbolehkannya dari indera. Karena indera tidak mungkin menentang dirinya terhadap apa yang telah diputuskannya. Sebagai contoh, indera mata kita melakukan kesalahan ketika melihat mata dari jarak jauh. Seakan matahari itu kecil, namun setelah dibuktikan dengan dalil rasional, ternyata memiliki beratus-ratus kali lipat dari besarnya bumi. Nah, jiwa menerima bukti ini dan menolak kesaksian indera. Kemudian, pemikiran Ibnu Maskawi tentang filsafat akhlak. Manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena daya pikirnya. Dengan dasar itu pula, manusia dapat membedakan antara benar dan yang salah, antara baik dan yang buruk. Orang yang paling sempurna kemanusiaannya adalah orang yang benar cara berpikirnya serta paling mulia perbuatannya. Usaha untuk mewujudkan kebaikan merupakan indikator dari tingkat kesempurnaan dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Dalam konteks tersebut, Ibnu Maskawi menekankan bahwa kerjasama merupakan penopang utama kegiatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sifat-sifat kemanusiaannya, sejalan dengan hakikat penciptaannya. Di sini terlihat kecenderungan Ibnu Maskawi menetapkan akhlak sebagai dasar pemikiran pendidikannya. Dalam filsafat akhlak, Ibnu Maskawi banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles, Galen, dan ajaran-ajaran Islam. Ia berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan teori-teori filsafat Yunani tersebut, meskipun pengaruh Aristoteles lebih dominan. Pemikirannya tentang akhlak secara detail ditulis dalam kitab Tahzib al-Akhlaq wa Tadhir al-A'raq, yang berarti pendidikan budi dan pembersihan watak. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah suatu sikap mental yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tanpa lebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan. Sikap mental ini dapat berasal dari naluri atau citra sejak lahir dan dapat juga berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan latihan-latihan. Nah, dari pandangan tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa mental yang mendorong manusia melahirkan perbuatan secara spontan itu tidak selamanya merupakan pembawaan fitrah sejak lahir. Akan tetapi dapat juga diperoleh dengan latihan pembiasaan diri hingga menjadi sifat kejiwaan yang dapat melahirkan perbuatan terpuji. Dengan kata lain, manusia dapat berusaha merubah watak kejiwaan yang merupakan pembawaan yang tidak baik. Oleh karena itu, pembiasaan atau pendidikan dapat membantu seseorang untuk memiliki sifat-sifat terpuji. Mungkin hanya ini sedikit cerita singkat tentang biografi dan pemikiran oleh salah satu tokoh filsafat yaitu Ibnu Maskawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.